Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian ayat ke-17 dari pembacaan kita. Selamat sore Ibu Bapak, Shalom. Bapak Ibu berbicara tentang kerajaan Allah. Kalau kepada Bapak Ibu ditanya, siapa yang kelak ingin menjadi penghuni kerajaan Allah? Silakan angkat tangan. Oh, kalau yang nggak angkat tangan berarti nggak mau ya? Sekali lagi tanya, siapa yang kelak ingin menjadi penghuni kerajaan Allah? Silakan angkat tangan. Puji Tuhan, semuanya mau. Saya nggak tanya lebih lanjut loh ya, siapa yang mau duluan? Karena kita masing-masing punya antrian, ya kan? Dan antrian itu yang tahu cuma Yesus, bukan kita. Nah, Ibu Bapak, saya percaya semua orang kelak ingin menjadi penghuni kerajaan Allah. Tidak ada yang tidak. Dan memang tujuan hidup manusia pada akhirnya di masa yang akan datang adalah kerajaan Allah. Makanya banyak orang melakukan berbagai macam cara untuk bisa sampai ke sana. Ada yang mengatakan, oh kalau dia berpuasa, so pasti nanti dapat sampai ke sana. Karena puasa itu seperti menabung. Oh kalau dia berbuat baik, itu bagian dari pengamalan hidup. Sehingga nanti dia dapat pahala di sana. Oh kalau dia melakukan ini dan itu seumpama menabung kebaikan di sorga. Dan pasti yang seperti itu akan sampai di sana. Pertanyaannya, benarkah cara-cara ini? Mengapa? Karena kita perlu tahu sebenarnya bagaimana cara supaya kita bisa kelak menjadi penghuni kerajaan sorga sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Nah untuk itu mari kita melihat perikop kita Ibu Bapak. Perikop ini dilatar belakangi bagaimana saat Tuhan Yesus sedang melakukan pengajaran di depan orang banyak. Tiba-tiba datanglah beberapa orang tua membawa anak-anak kecil untuk ikut mendengar, untuk mau duduk di sekitar pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi celakanya oleh para murid, anak-anak ini diusir. Bapak Ibu, kenapa mereka diusir? Ada dua kemungkinan mengapa pengusiran itu terjadi. Yang pertama, mungkin para murid mengira kalau orang-orang itu atau anak-anak ini nanti akan mengganggu waktu dan tenaga Yesus. Perhatikan, kalau kita di gereja atau masuk anak kecil, kita sudah waspada nih. Ya toh? Wah, langsung lihat. Kira-kira anak kecil ini ngapain? Nah, kalau kita tahu anak kecil tuh nggak bisa diam. Waduh, celaka ini pasti lari-lari. Kita sudah siaga. Bahkan mungkin ketika itu terjadi, ya kan? Seringkali, aduh nak, keluar. Jangan di dalam sini, ya toh? Nah, puji Tuhan ya kalau sekarang gereja menyikapi di jam ibadah yang sama, anak-anak dilayani juga impah. Sehingga tidak terjadilah permasalahan. Walaupun nanti kalau misalnya pelayan-pelayan di bawah itu yang mengajar kelas impah, khotbahnya kecepatan, ya kan, renungannya kecepatan, dan celakanya yang di atas itu khotbahnya kelamaan, terjadilah kejadian yang kita harapkan. Brul, anak-anak itu akan masuk, lalu melakukan berbagai aktivitas mereka. Apakah kita harus usir kalau itu terjadi? Tentu tidak. Dengan cara yang bijaksana, pasti kita bisa menyampaikan hal yang baik untuk anak-anak ini, sehingga anak-anak itu anteng di dalam gereja. Ada beberapa gereja GPIB, Ibu Bapak, melakukan sebelum ibadah anak-anak itu datang minta didoakan pendetanya yang melayani siapapun itu. Pak Pendeta berdoa dulu. Jadi berdoa dululah sama anak-anak sekolah minggu ini. Jadi mereka juga merasakan berkat oleh pelayan firman atau pendeta. Dan mereka senang gitu. Nah ini sebuah cerita saja yang pernah terjadi di beberapa gereja. Kalau kita kan sudah rapi, ya sudah biarlah berjalan dengan kerapian yang ada. Karena membuat sesuatu teratur itu sulit, perlu proses. Dan puji Tuhan GBB Jatipon bisa melakukan itu. Nah yang kedua, ada juga yang menganggap, wah mungkin anak-anak ini tidak pantas untuk datang kepada Yesus. Kenapa? Karena dalam konsep pemikiran para murid dan juga orang-orang Yahudi pada zaman itu, yang berhak untuk keselamatan, untuk datang di sekitar Yesus adalah
orang-orang dewasa. Anak-anak tidak berhak. Karena itu mereka, ayo, gak usah boleh deket-deket Tuhan Yesus. Jauh. Itu yang mereka lakukan. Nah Bapak Ibu, padahal situasinya pada saat itu banyak orang tua datang kepada Yesus dengan satu keinginan supaya apa? Anak-anak mereka juga diberkati oleh Yesus. Anak-anak mereka juga mendengar pengajaran Yesus sehingga mereka juga memperoleh berkat rohani dalam kedekatan dengan Tuhan Yesus. Menurut sebagian orang, anak-anak ini ada yang masih menyusu, belum bisa berjalan. Artinya, mereka masih tergantung kok sama orang tua, ngapain didekatkan sama Yesus. Sehingga hal-hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang penolakan anak-anak kecil ini. Nah melihat situasi dan kondisi ini, Yesus berusaha untuk merubah pola pikir, kebiasaan atau teologi yang sering berkembang. Biasanya seperti itu, biasanya kayak gitu. Dengan memberikan hal-hal yang baru yang mau dia ajarkan kepada orang yang mendengarkan pengajarannya pada waktu itu. Apa saja yang Yesus mau katakan? Yang pertama Yesus mau katakan begini. Kerajaan sorga itu berkaitan dengan sikap iman orang percaya. Sekali lagi, kerajaan sorga itu atau kerajaan Allah itu berhubungan dengan sikap iman orang percaya. Apa itu? Mari kita lihat di dalam ayat ke-17, boleh kita baca sama-sama ayat ke-17 ini sesuai dengan TB2. 3, 4. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Bapak Ibu, perhatikan. Siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Bapak Ibu, mungkin di benak kita itu ada pertanyaan, kenapa harus seperti anak kecil? Bukankah iman itu butuh kedewasaan? Biasanya semakin dewasa orang beriman, biasanya dia juga imannya teguh. Biasanya orang semakin tua itu imannya semakin berkualitas karena dia sudah makan asam garam kehidupan. Bukankah seperti ini pola pikir pada umumnya? Bapak Ibu, kenapa harus seperti anak kecil dan bukan seperti orang dewasa? Yang pertama, perhatikan tulisan hijau di atas. Seorang anak kecil itu sangat menggantungkan diri kepada orang tuanya. Ia mempercayakan hidupnya kepada orang dewasa supaya mendapatkan perlindungan. Bapak Ibu pernah mendengarkan ada seorang ibu bunuh diri bersama-sama dengan anak-anaknya karena ia disakiti oleh suaminya? Mungkin anak kecil itu ketika diajak minum racun, makan racun, dia gak berpikir dia dibunuh mamanya. Karena dia percaya bahwa mamanya tidak akan pernah membunuh dia. Tetapi apa yang terjadi? Karena percayanya, mereka juga mengalami kematian seperti yang dikehendaki oleh orang tuanya. Ini rasa percaya itu. Nah, anak kecil juga percaya ketika misalnya dia baru belajar berjalan. Kebetulan cucu saya yang nomor 3 itu sedang belajar berjalan. Jadi suka dibilang satu di sana, satu, ayo jalan cepet. Padahal lantainya licin begini toh. Tapi dia dengan lari-lari semangat, dia menuju pelukan yang terbuka untuknya. Dia percaya walaupun jaraknya jauh, kalau dia jatuh, dia pasti ditangkap oleh orang dewasa yang ada di depannya. Nah Bapak Ibu, mempercayakan diri seperti ini yang Tuhan mau. Nah orang dewasa bilang percaya sama Tuhan. Tapi seringkali kita kurang mempercayakan diri sepenuhnya seperti anak kecil ini. Nah Yesus mau mengatakan, ayo rubah mindsetmu. Kalau percaya kepada aku, percayalah dengan sungguh-sungguh. Engkau mengikuti aku ke kanan, ke kiri, turun naik lembah hanya untuk mendengar pengajaranku. Kalau enggak percaya percuma. Tapi kalau percaya, engkau akan memperoleh berkat. Lalu yang kedua, anak kecil itu Bapak Ibu belum memiliki banyak keinginan.
Sehingga mereka mudah diarahkan kepada Kristus seperti halnya pada saat itu ketika orang tuanya bilang, ayo datang supaya dapat berkat dari Tuhan Yesus. Mereka datang, gak pikir panjang, mereka senang. Seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa sekolah minggu itu sebelum ibadah, Pak Pendeta, Bu Pendeta doa dulu. Wah, senang mereka. Kenapa? Karena mereka merasa mendapat jamahan berkat. Nah, orang tua pada waktu itu juga seperti itu. Ketika mereka membawa anak-anak mereka nurut, ayo datang ke Yesus, nanti diberkati. Mereka pergi dengan rasa percaya yang luar biasa itu. Ada ketaatan. Nah, kalau orang dewasa bilang, ayo kita ke gereja, punya pergumulan, datang ke gereja. Nanti ketika kamu beribadah, pasti kamu memperoleh damai sejahtera. Masih mikir nih, benar gak ya? Jadi ke gereja dengan pergumulan. Terus di gereja bukannya mendengar khotbah dengan baik, berdoa dengan hati, mikir pergumulannya gak? Pulang gereja gak dapat apa-apa. Padahal seharusnya pergumulan itu kita tinggalkan di depan pintu situ toh. Kita datang, duduk berdoa, mendengar firman Tuhan, berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh, datang kepada Yesus, pasti kita pulang dengan kelegaan. Kenapa? Karena kita sedang memakai kuk yang Yesus pasang. Kuk Yesus yang pasang itu apa katanya? Di Alkitab dibilang, kuk yang kuberikan kepadamu memberikan kelegaan, bukan beban. Karena Tuhan bersama-sama menopang. Nah, yang ketiga, anak-anak itu memiliki motivasi yang tulus dan jujur. Mereka belum tahu apa-apa. Dan mereka mengekspresikan diri mereka secara tulus dan jujur. Jadi kalau mereka datang ke Yesus itu dengan sukacita, itu lahir dari hati mereka. Bukan pura-pura. Kalau kita orang Kristen suka pura-pura kan, orang-orang dewasa, mohon maaf. Kita pura-pura senang, kita pura-pura baik, kita pura-pura menyukai. Padahal di belakangnya tidak seperti itu. Nah, anak kecil tidak. Mereka mengekspresikan dirinya dengan tulus dan jujur. Mereka suka diberkati oleh Yesus. Karena itu mereka datang dengan sukacita kepada Yesus. Tentunya ketika mereka diusir pasti mereka sedih juga. Ekspresi yang benar-benar lahir dari hati. Yang sungguh-sungguh tidak bisa bersikap munafik. Inilah yang dimiliki oleh seorang anak kecil. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika ketiga kriteria ini boleh kita dengar, artinya orang dewasa yang ingin masuk kerajaan Allah itu setidaknya milikilah karakter yang baik seperti anak-anak kecil yang datang kepada Yesus. Itu maksud Yesus. Jadi mereka datang dalam kesederhanaan, keriangan, ketulusan, dan aspek yang paling penting adalah mereka itu percaya tanpa bimbang dan ragu, tanpa rasa takut. Perhatikan orang Farisi itu ada di sekitar Yesus ngapain? Orang-orang yang ada di sekitar Yesus yang mendengarkan pengajaran Yesus waktu itu ngapain? Banyak motivasi, berbeda dengan anak-anak kecil ini. Apa motivasi orang banyak? Ada yang mau mendengarkan Yesus, wow Yesus keren, bisa bikin mujizat, terpesona. Terus ketika dengar khotbahnya Yesus, ikut Yesus kemana-mana, dikasih makan gratis. Ya toh? Sehingga tersisa berbakul-bakul. Orang Farisi juga gitu, mau tahu Yesus itu siapa ya? Tapi sementara mereka mendengarkan ajaran-ajaran Yesus, apa yang ada di benak hati orang Farisi? Mereka memikirkan, wow masa ini ngikut Yesus nih, terancam sudah ini, berbahaya. Lalu mereka memikirkan, kapan ya kita bisa membunuh Yesus sebelum semakin banyak pengikutnya. Ada banyak motivasi ketika orang-orang ini ada di sekitar Yesus. Berbeda dengan anak-anak, mereka pure, murni. Ingin mendengar dan ingin diberkati oleh Yesus. Yesus lihat itu. Makanya Yesus dengan tegas katakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Hati-hati Ibu Bapak. Hati-hati dengan motivasi diri ketika kita
mau dekat dengan Yesus. Ketika kita datang ke gereja, ketika kita mau beribadah, hati-hati jangan sampai keliru. Jangan datang ke gereja, oh kalau aku rajin ke gereja, oh sudah pasti nanti saya masuk surga. Makanya datang ke gereja pakai sepatu yang bunyi, tok, tok, tok. Keren, semua orang lihat, wow keren ibu itu ada, wow keren bapak itu ada. Makanya kenapa GPIB Jatipon beberapa tahun yang lalu mengeluarkan peraturan yang tidak tertulis sebenarnya. Enggak ada juga di tata gereja. Kalau ibadah pas pengakuan dosa atau doa hari ini pintu ditutup. Kenapa? Supaya warga jemaat itu duduk manis sungguh-sungguh berdoa. Enggak terganggu dengan ketokan sepatu. Tidak terganggu dengan, Bu minggir, saya mau masuk. Tapi benar-benar kusuk. Makanya Bapak Ibu diupayakan kalau datang ke gereja kecuali karena macet ya. Tepat waktu supaya pintu kerajaan Allah belum ditutup. Dan puji Tuhan kalau di depan itu ada speaker kita juga masih bisa mengikuti sampai doa hari ini selesai. Atau sampai kalau dalam memakai tata ibadah yang panjang itu sampai di perintah hidup baru. Itu untuk apa? Menjaga kekusukan kita dalam beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu kan perjumpaan kita dengan Tuhan. Ketika kita diberikan kesempatan mengaku dosa, itu bukan hanya yang di mimbar aja yang mengaku dosa. Sebenarnya Bapak Ibu mewakili Bapak Ibu. Makanya kalau doa pengakuan dosa, pengakuan dosa itu kita harus dengan hati juga mengikutinya. Kalau doa hari ini kita juga dengan hati mengikutinya. Sehingga doa yang dinaikkan itu, yang mewakili doa kita semua benar-benar menjadi harapan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Nah kita kembali ke firman Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua, kenapa kerajaan surga itu diberikan hanya untuk orang yang seperti anak kecil? Ini Ibu Bapak. Bahwa kerajaan surga itu sesungguhnya diberikan untuk semua orang. Kecil, besar, tua, muda, miskin, kaya. Yang penting apa? Iman kepada Yesus Kristus. Iman yang teguh kepada Kristus. Iman yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ini makna ketika Yesus menerima anak-anak ini untuk datang kepadanya, memeluk dia. Bahkan kalau di gambar-gambar itu sampai Yesus memangku anak-anak ini. Apa bukti bahwa kerajaan Allah ini diperuntukkan untuk semua orang, bukan hanya untuk orang dewasa? Mari kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Kita baca ya sama-sama. 3, 4. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ada tulisankah di situ orang dewasa? Tidak. Adakah di situ tulisan orang tua? Tidak toh? Atau tulisan orang-orang yang status sosialnya tinggi? Mengingat kalau zaman Yesus itu ada status sosial, berbagai status sosial yang ada. Dan puji Tuhan di Indonesia enggak ada. Tidak ada. Yang tertulis itu apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Amin. Artinya semua orang, kecil, besar, tua, muda, miskin, kaya, semua berhak kasih karunia Allah yang menyelamatkan, berhak atas hidup yang kekal yang Kristus berikan. Satu bukti lagi. Buka Kisah Rasul 2 ayat 39. Ada di sini, maaf. Kita baca ya, Kisah Rasul 2 ayat 39. 3, 4. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, ayat ini merupakan dasar gereja Protestan melayani baptisan anak. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, kenapa di GPIB ada baptisan anak? Di gereja sebelah tidak, hanya baptisan dewasa. Dasar GPIB atau gereja Protestan
untuk melayankan baptisan anak adalah Kisah Rasul 2 ayat 39 ini. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu. Anak-anak itu yang gede-gede aja gak? Enggak toh? Berarti semua anak yang ada dalam keluarga kita. Dan bagi semua orang yang masih jauh, bayangin Bapak Ibu, yang masih jauh. Mungkin saya juga bagian dari yang masih jauh waktu itu ya. Karena saya dengan latar belakang bukan Kristen, ternyata sudah ada ayatnya ini yang masih jauh. Berhak juga atas keselamatan di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dibilang gini, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Gimana kita gak bersyukur Ibu Bapak? Yesus mau katakan, hei para pendengarku waktu itu. Hei orang-orang dewasa. Hei orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang saat itu ada di sekitarku yang merasa bahwa keselamatan itu hanya untuk mereka. Sesungguhnya aku datang untuk menyelamatkan semua orang. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang beriman teguh kepadaku, kerajaan sorga tidak jauh daripadanya. Amin. Ini maksud Tuhan Yesus saudaraku. Tadi pujian dari Pelkat PKLU menyatakan itu. Dikatakan tadi, aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu ya Tuhan, karena kasih-Mu besar. Nah ini, kasih Tuhan itu begitu besar. Mengatasi langit biru, langit tinggi. Ia merangkul semua orang. Siapapun itu. Dewasa, anak-anak, segala lapisan masyarakat. Asal datang kepada Yesus, Tuhan aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau mengikut Engkau. Keselamatan dihadirkan untuknya. Amin. Apalagi kalau kemudian dia memberi diri dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus seperti perintah Yesus. Ia dimasukkan dalam kumpulan orang-orang percaya yang diselamatkan Allah. Sehingga keselamatan itu juga menjadi berkat untuk mereka. Sangat-sangat bersyukur kita Ibu Bapak untuk anugerah ini. Jadi Bapak Ibu dan saya kalau mendengarkan firman Tuhan ini, katakan, Tuhan saya bersyukur, saya sudah menjadi orang yang ditangkap Yesus. Walaupun mungkin saya dengan latar belakang keturunan, atau mungkin karena saya punya suami atau istri yang beriman kepada Kristus, atau juga karena panggilan Tuhan melalui orang-orang lain, melalui pembacaan Alkitab, ya kan? Karena anugerah itu kalau menurut Martin Luther ada 3. Sola fide, hanya dengan membaca, hanya dengan iman kita selamat. Sola gratia, hanya oleh anugerah kita selamat. Sola scriptura, hanya dengan membaca kitab suci kita selamat. Dengan ketiga sola inilah keselamatan itu boleh diterima oleh Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Sehingga kita dapat katakan, saya anaknya Tuhan Yesus. Amin. Coba katakan Ibu Bapak, saya anaknya Tuhan Yesus. Katakan dengan menepuk dada, saya anaknya Tuhan Yesus. 3, 4, saya anaknya Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu anaknya Tuhan Yesus. Ketika Bapak Ibu dan saya terus setia kepada Tuhan Yesus, beriman teguh kepada Yesus, percaya tanpa ragu-ragu seperti anak-anak kecil yang datang kepada Yesus, kerajaan surga tidak jauh dari Ibu Bapak, Saudara dan saya. Amin. Kita akan masuk ke sana pada waktunya sesuai dengan gilirannya. Nah, selama masih hidup, mari tunjukkan tanda-tanda bahwa Bapak, Ibu dan saya adalah anak-anak kerajaan Allah. Dengan sikap apa? Terus percaya sama Tuhan Yesus tanpa bimbang dan ragu.
Hadapi semua masalah hidup ibu bapak saudara dan saya dengan mengandalkan Dia, percaya teguh tanpa bimbang dan ragu. Dan jangan pernah sangkal Dia. Hiduplah dalam ketaatan, itu yang ketiga. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maka dengan ketiga hal ini, kerajaan Allah itu tetap menjadi bagian kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Lakukanlah perubahan diri seturut dengan kehendak Allah. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.